Akhir. Anis Bashir. Akhir. Askia Khairita Aini. Kita sudah belajar tentang pengertian cerpen. Apa lagi? Pengertian cerpen, struktur cerpen, unsur intrinsik dan ciri-ciri cerpen. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks cerpen. Apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan cerpen? Gak ada yang tahu? Ada berapa unsur kaidahnya? Yang pertama, banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Apakah kalian tahu bermakna lampau? Yang sudah berlalu. Ya, yang sudah berlalu. Contohnya seperti ketika itu beberapa tahun yang lalu dan telah terjadi. Coba baca contoh kalimatnya. Yang ini. Beberapa tahun yang lalu, Anita sudah pernah pergi berlibur ke Korea dengan keluarganya. Yang mana di sini yang bermakna lampau? Yang mana? Zaki, yang mana? Beberapa yang lalu. Jadi beberapa tahun yang lalu ini dimaksudkan dengan makna yang lampau, maknanya yang sudah berlalu. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh kalimatnya coba baca. Anis Bashir. Contoh. Contoh kalimat. Itu sangat marah saat mendengar kalimat itu keluar dari mulut ibunya. Setelah itu dia langsung pergi dari rumah dan belum kembali saat ini. Yang mana dimaksudkan dengan urutan waktu? Alvin. Dan belum kembali saat ini. Dan Belum kembali saat ini. kurang tepat. Muhammad Afdal. Yang mana? Yang menyatakan urutan waktu. Coba baca dengan teliti. Pahami contohnya yang di atas. Pergi? Kurang tepat. Apa? Setelah itu dia langsung pergi. Iya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, membersihkan, dan menghindari. Kata kerja adalah peristiwa atau tindakan. Yang dimana di sini yang dimaksudkan dengan kata kerja? Coba baca contoh kalimatnya. Seperti menyuruh. Seperti Menyuruh. menyuruh. Segera ketahui orang itu. Di mana? Satu aja. Yang mana itu? Dialognya. Yang menunjukkan tanda petik. Apa? Ya benar. Yang B coba yang ini. Makna lampau. Yang kedua. Apa?
Asia. Coba Asia. Yang bermakna lampau, yang sudah berlalu. Beberapa tahun yang lalu. Coba Alvin berikan contoh satu kata kerja. Menyuruh, mencuci piring. Coba ini siapa namanya? Hah? Zahwa. Zahwa coba berikan contoh dari kata urutan waktu. Simak video ini dengan baik-baik, nanti ada tugas dari ibu. Ya. Perahu. Ya, aku mengambil nilai moral dengan arti tentang berusaha dan tekun dalam mencapai sesuatu. Aku Anastasia Kira. Aku adalah perempuan yang berusia 17 tahun. Ya, lebih tepatnya aku SD SMA sekarang. Aku adalah anak tunggal dari keluarga yang jauh dari kata berada. Meskipun begitu, aku adalah salah satu seseorang yang punya mimpi besar untuk kuliah dan belajar di luar negeri, yaitu di Oxford University. Aku selalu belajar dengan meminjam buku dari perpustakaan, kemudian juga dengan temanku. Dan tidak heran jika ruang kamarku juga dipenuhi oleh kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Meski aku baru terbangun dari tidurku. Kemudian orang tuaku merupakan suatu hal yang membuat aku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Yang ku tahu, kisah ini tidak bisa dijelaskan secara mudah. Kisah ini penuh rintangan dan perjuangan yang kadang membuatku menangis. Aku seringkali berkata bahwa jika kali ini aku lelah, berikan aku semangat yang tak ada berhenti dan tetap berikan aku kekuatan untuk meneruskan harapanku. Ucapku kala mulai menghalangiku. Dan aku tahu bagaimana rasanya harapan datang ketika selepas aku berjuang. Kadang terbesit dalam diriku, aku ingin sekali bisa menjadi mahasiswa dan pulang dengan membawa ucap syukur karena lulus. Suatu malam, ketika aku sedang belajar, orang tuaku mengetuk pintu dan masuk ke kamarku. Dan orang tuaku berkata, "Anakku sayang, bolehkah kita berbicara sebentar?" Maka aku pun langsung mendengarkan dan memahami setiap perkataannya dengan sangat baik. Lalu, ibuku melanjutkan perkataannya yang akan disampaikan. Ibu dan ayah tidak bisa memberikan apapun untukmu selain apa yang kamu kerjakan. Dan apakah ibu boleh bertanya, apakah kamu yakin untuk berkuliah di sana? Kami khawatir sekali, Nak, dengan biaya kamu kuliah di sana. Kami memang tidak berada, bahkan untuk makan sehari-hari kita susah. Sontak, setelah mendengar ibu berbicara seperti itu, aku langsung menangis dan berkata, "Ibu, ayah, percaya kepadaku. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk kuliah di sana dan Natasha berjanji akan membebani ibu dan ayah. Natasha sudah yakin dengan pilihan Natasha sendiri. Yang terpenting, ibu dan ayah selalu mendoakanku
Dan itu merupakan hal yang sangat berat di Allah. Ibu, ayah, sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Nanti Natasha akan berusaha mencari solusinya. Ucapku seperti itu kepada ibu dan ayah. Setelah perbincangan itu, berbagai hal mengisi kekosongan di kepalaku. Berbagai solusi aku cari untuk menjawab semua pertanyaan di pikiranku. Aku berusaha terus mencari informasi dari buku, koran, pihak sekolah, dan lain-lain. Dan menanyakan apakah ada beasiswa yang bisa aku dapatkan untuk kuliah di sana. Dan hari demi hari, malam demi malam, aku selalu berdoa sama Allah. Aku pergi ke sekolah. Pun tiba di sekolah. Dengan ini, aku serahkan kepada Allah. Ucapan bagiku, tak ada yang tak mungkin jika kita berusaha dan berdoa. Cerita yang tadi, jangan pantang menyerah, teruslah berusaha. Di sekolah, di rumah. Apa aja yang terdapat kaidah kebahasaan itu? Sebutkan itu. Pergi. Menunjukkan kemana? Iya, kaidah kebahasaannya menunjukkan kemana. Hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ini cerpen yang tadi Ibu tayangkan. Kalian baca dan di belakangnya ada tugas untuk kalian. Coba baca nomor 1. Berbahasa menggunakan kalimat kata sifat dan menggunakan banyak dialog yang terdapat dalam teks cerpen. Jadi kalian tentukan yang mana kalimat yang bermakna lampau dan yang mana kalimat yang urutan waktu. Yang ketiga, yang mana dikatakan dengan kata kerja. Dan yang keempat, yang mana kalimatnya yang kata sifat. Yang kelima, yang mana kata dialog. Paham? Tentukan. Analisislah teks cerpen tersebut dengan memperhatikan akses kebahasaan dalam teks cerpen. Aku dan semua mendukung. Nomor 2, kalian analisiskan yang terdapat tadi. Yang semua kalian tentukan, yang mana urutan waktu, dialog, kata sifat, kata kerja. Habis itu kalian analisis. Bagaimana misalnya?
Satu, bacalah contoh teks cerpen. Secara berkelompok, identifikasikanlah dan tentukanlah bentuk kebiasaan menggunakan kalimat bermakna lampau, urutan waktu, kata kerja, kata sifat, dan menggunakan gaya dialog yang terdapat dalam teks cerpen Aku dan Semua Hidupku. Jawabannya adalah bermakna lampau. Artinya setelah beberapa minggu aku melewati. Tibalah waktunya untuk teks dan aku melaksanakan teks ini setelah dengan bertepatan pada hari Senin. Urutan waktu dan teks ini dilaksanakan 2 minggu ke depannya. Kata kerja dan hari demi hari, malam demi malam. Aku selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2.